Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Liawan dengan NIM 2200111517. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ataupun soalan yang telah diberikan. Mulai dari nomor 1, yaitu apa perbedaan globalisasi di era 1980-an sampai 1914 dan sekarang. Baik, menurut saya di era globalisasi dulu dan sekarang itu jauh berbeda. Perbedaannya bisa kita temui diantaranya melalui sosial media maupun penyebaran informasi-informasi. Tentunya di era 1980-an dan 1914 tidak semaju sekarang, dan untuk mendapatkan sebuah informasi itu tidak terlampau cepat seperti sekarang. Kalau sekarang kan informasi itu bisa kita jumpai di mana saja dan secara cepat bisa kita dapatkan melalui gadget maupun handphone kita masing-masing. Dan juga mungkin untuk perbedaan selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Mungkin di era sekarang tuh globalisasi, di mana segala informasi itu bisa kita dapatkan dengan cepat, namun juga kekurangannya yang bisa kita temui di mana-mana itu juga banyak, yaitu mungkin dari segi ketepatan berita maupun akuratnya suatu informasi yang kita dapatkan itu belum tentu benar adanya, karena berbagai pihak itu bisa menyalahgunakan sosial media yang sekarang bisa diakses oleh semua orang untuk mendapatkan mungkin keuntungan masing-masing. Beda dengan zaman dahulu ketika informasi itu belum terlampau cepat untuk bisa kita dapatkan, jadi secara tidak langsung kebenaran berita itu bisa terfilter dengan sendirinya. Untuk yang kedua, yaitu tentang pendapatan kapital negara. Tentu saja pendapatan kapital negara berkembang dan juga negara maju sangat signifikan bedanya. Dengan poin tersebut saja sudah bisa menjawab, yaitu di mana pendapatan negara berkembang, contohnya negara Indonesia, jauh lebih lemah dibandingkan dengan negara maju, contohnya mungkin Amerika dan juga Singapura. Baik, di sini saya akan menjawab soalan nomor 3, yaitu apa dampak globalisasi pada kehidupan masyarakat dan juga tantangan-tantangan yang terjadi dari globalisasi tersebut. Baik, untuk tantangannya mungkin yaitu ada beberapa hal, dimulai dari perbedaan ekonomi tiap masyarakat dan juga kesenjangan sosial yang ada pada masyarakat, dan juga mungkin budaya-budaya yang mulai hilang di dalam masyarakat itu sendiri. Untuk tentunya untuk dampak-dampak yang terjadi di kehidupan masyarakat tentunya sangat banyak. Mulai dari dampak positif mungkin yang bisa diambil contohnya, yaitu berkembangnya pola pikir dan juga tata cara kehidupan yang dijalani oleh manusia yang sudah menjalani era globalisasi tersebut, yang tentunya lebih maju ketimbang manusia yang terdahulu yang belum merasakan globalisasi semasif sekarang. Dan juga mungkin untuk dampak negatifnya, yaitu rasa toleransi antara umat beragama maupun sesama lain yang mulai memudar, dan juga pola hidup yang lebih konsumtif dan juga menjadikan era globalisasi ini sebagai era di mana sebagian orang berpendapat bahwa kita bisa melakukan hidup dengan lebih bebas dan juga tidak takut terhadap norma-norma yang ada di masyarakat itu sendiri. Baik, mungkin itu saja untuk nomor 3. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu apakah globalisasi ekonomi akan semakin kuat ataupun akan semakin lemah. Baik, di sini saya membagi kasusnya
menjadi dua kasus, yaitu ekonomi untuk negara berkembang maupun untuk negara maju. Untuk negara berkembang, mereka harus lebih mendorong globalisasi ekonomi mereka semakin efektif ataupun semakin cepat, yaitu mulai dengan investasi maupun mendorong ekspor impor mereka jauh lebih efektif dan juga mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi, sehingga pemasukan ke negara mereka menjadi lebih banyak dan juga dapat meningkatkan ekonomi negara tersebut dengan lebih signifikan. Untuk negara maju, menurut saya di sektor globalisasi ekonominya mereka harus lebih mewaspadai kompetitor negara lain, dan juga mereka harus lebih menjaga jalannya ekonomi negara mereka, sehingga negara mereka akan tetap menjadi negara yang maju dan juga tidak terganggu dari sektor ekonomi di negara tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab soalan terakhir, yaitu apakah ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah berhasil berkompetisi di era globalisasi saat ini? Jawabannya ada. Saya ambil satu contohnya, yaitu Indomie, produk dari Indofood, di mana secara konsisten mereka merajai, bisa dibilang salah satu pionir dari mie instan yang ada di Indonesia, dan juga membanjiri pasaran Indonesia saat ini. Apa tonyo membanjiri ya sini? Baik, di sini saya akan menjawab soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Pertanyaannya yaitu apakah ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini? Jawabannya ada. Saya ambil satu contohnya, yaitu Indomie, produk dari Indofood, di mana bukan hanya laku di Indonesia saja dan merajai segmen mie instan di Indonesia. Indofood juga mengekspor produknya sampai ke berbagai penjuru dunia, di mana hal tersebut tidak terlepas dari citra yang dibangun sejak lama oleh Indofood maupun Indomie, dan juga menjaga kualitas produknya tetap menjadi salah satu mie instan paling baik kualitasnya di pasarnya. Indomie juga untuk menjaga kestabilan impornya, mereka juga banyak melakukan inovasi, yaitu membuat berbagai terobosan seperti membuat rasa baru maupun membuat iklan yang lebih bisa banyak dinikmati bukan hanya di Indonesia tapi juga warga luar negeri. Mungkin itu saja untuk yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.